Ramadan ini, yakni bulan Ramadan, sarana memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah berada malam yang keempat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amalia Ramadan kita yang telah kita lalui, insyaallah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Ramadan yang belum kita lewati tetap kita jaga kualitasnya. Mudah-mudahan bisa kita mengakhiri Ramadan ini sehingga kita bisa memperoleh banyak manfaat. Karena kita ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena kita bisa dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bulan yang agung, bulan paripurna. Jadi sangat banyak keutamaannya. Nah, pada malam yang berbahagia ini, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah Syahrul Ghufran. Artinya bulan ampunan. Jadi sama tadi tema yang diamanahkan kepada saya adalah bulan Ramadan adalah sarana untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ramadan ini sekali setahun. Belum tentu kita bisa mendapatkan lagi Ramadan yang akan datang. Jadi kalau kita tidak mendapatkan ampunan Ramadan tahun ini, kata seorang ulama besar, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bulan Ramadan ini banyak sebab untuk mendapatkan ampunannya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, kita dianggap orang merugi. Kenapa kita dikatakan merugi? Karena kita tidak mendapatkan ampunannya. Bahkan Qatadah juga salah seorang ulama mengatakan, kalau kita dipertemukan bulan suci Ramadan, lalu kita tidak mendapatkan ampunannya di bulan Ramadan, maka bulan-bulan selanjutnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini lebih mudah kita memperoleh ampunan Allah
Karena sebabnya banyak faktornya. Oleh karena itu jaga betul Ramadan ini, mudah-mudahan kita keluar nantinya, bisa kita keluar menjadi manusia yang suci. Oleh karena itu Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan menyambut Ramadan dengan marhaban bil mutakhir. Selamat datang yang mensucikan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksudkan mensucikan itu? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang mensucikan itu adalah Ramadan. Artinya membersihkan dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekira kita sudah mendengarkan sebagian ya dari narasumber tentang, atau mungkin dari tahun ke tahun kita biasa mendengarnya. Banyak sebenarnya sebab atau faktor yang menjadikan kita mudah mendapatkan ampunannya Allah. Hadis yang sangat populer yang biasa disampaikan oleh para mubalik adalah hadis man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan dengan dasar iman, kerelaan, kesadaran, bukan karena terpaksa dan dipaksa, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Cukup satu hadis itu sebenarnya yang menjadi renungan kita. Kalau kita bisa mempuasakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tentu puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa yang memenuhi syarat dan rukunnya. Terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian kita coba berusaha untuk menghindari segala hal yang bisa merusak puasa kita. Jadi bukan hanya sekadar berpuasa menahan lapar dan haus, kemudian menghindari hubungan badan dengan suami istri lalu kita bisa mendapatkan ampunan, tidak begitu. Karena kalau hanya sekedar itu, saya kira banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Kita kena sindiran dalam agama betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus. Berarti kalau begitu tidak dapat ampunan. Kalau hanya persoalan yang ditahan itu hanya lapar haus. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu tentu puasa yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ampunannya Allah ada puasa yang berkualitas. Kualitasnya dijaga mulai pertama dan terakhir. Karena untuk mendapatkan ampunan bukan ketika kita puasa pada saat itu, tapi nanti setelah berakhir Ramadan. Ramadan itu 1 bulan. Kita mau periksa bagaimana puasanya selama 1 bulan. Kalau Tuhan menetapkan standar misalnya, ini menurut manusia, standar 10 baru bisa kita dapatkan ampunan. Oleh karena itu dijaga betul puasa kita ini selama sebulan. Karena itu jaminan agama kita bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan dasar iman, disertai dengan kesadaran agama, maka akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Tidak dibatasi dosa masa lalu, apa 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tidak ditentukan. Yang lalu. Saya kira di antara kita semua berharap seperti itu. Tidak ada di antara kita yang menjamin bahwa tidak ada dosa di antara kita, tidak ada. Kita ini adalah manusia, tidak luput yang namanya salah dan dosa. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu dalam Al-Quran, sifat Allah termasuk Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar. Al-Ghafur, Ghaffar itu maha banyak memberi ampunan. Artinya seberapa banyak dosa-dosa kita, Allah pasti akan mengampuninya. Oleh karena itu di dalam ajaran agama kita bukan hanya satu tadi sebab. Puasanya diperbaiki, mulai hari pertama sampai terakhir diperbaiki puasanya.
begitu terakhir nanti, biarlah Allah yang melihat apakah puasa yang kita lakukan mulai pertama sampai terakhir berhak untuk mendapatkan ampunan atau tidak. Nah, oleh karena itu betul-betul harus dijaga. Jadi tidak boleh puasanya atau sekedar yang menggugurkan kewajiban. Yang penting puasa. Padahal banyak hal, termasuk ya hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, yang bisa menodai kualitas puasa kita, hendaknya dijaga, dibatasi. Mata perlu dibatasi, telinga juga perlu dibatasi, mulut perlu dibatasi, pikiran perlu dibatasi, hati perlu dibatasi. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk mendapatkan ampunannya Allah. Selanjutnya yang kedua, memanfaatkan Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah. Yang kedua, hadis hampir sama teksnya. Mangkama, kalian tadi mansama. Ini yang kedua, mangkama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nah, sudah sangat jelas. Barang siapa yang mendirikan salat qiyam Ramadan, qiyamul lail, tarawih. Jadi tarawih ini qiyamul lail. Ada qiyamul lail di awal malam, ada qiyamul lail 2/3 malam. Tapi yang umum kita lakukan adalah ini, tarawih. Jadi kalau kita membahas barang siapa yang menghidupkan tarawih dengan dasar iman, dengan kesadaran, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa masa lalunya. Coba lihat. Tapi sangat jelas. Jadi ini saja kita pelihara dengan baik. Ya, qiyamul lail kita dipelihara dengan baik. Apakah tarawih namanya? Apa 2/3 malam namanya? Itu semua adalah qiyamul lail. Cuma ada yang awal dan ada yang 2/3 malam. Perbaiki. Continue. Mulai pertama alhamdulillah sampai terakhir. Iya, 30 kali. Mulai pertama, setelah terakhir nanti Allah yang menilai. Apakah ini wajar menolong dirinya untuk mendapatkan ampunan Allah? Bukan kita. Yang penting bagi kita hanya berusaha untuk itu. Tetapi sarananya untuk mendapatkan sudah ada, tergantung dari kita. Oleh karena itu, dia bergembiralah. Nah, karena saya katakan tadi, kalau kita tidak mendapatkannya itu berarti kita bernasib buruk. Karena Ramadan ini mudah untuk mendapatkannya, tetapi kita tidak memperolehnya, maka di bulan lain lebih sulit lagi untuk mendapatkannya. Oleh karena itu dalam ajaran agama kita, di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang harus kita lafazkan untuk memohon doa kepada Allah. Ya, kalimat istighfar saja, istighfar cukuplah, istighfar saja kita ucapkan banyak-banyak. Karena Rasulullah istighfarnya itu 70 sampai 100 kali. Istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar itu 2 pesan yang disampaikan di situ. Ada 2 permohonan yang kita mohonkan melalui istighfar itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Satu permohonan kita, mudah-mudahan aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibongkar, jangan dipermalukan kita. Disembunyikan oleh Allah. Terus terang saya secara pribadi, kalau Allah membongkar aib saya, tidak mungkin saya bisa bicara di sini. Pasti akan Bapak Ibu mengatakan, untuk apa Pak Tahir bicara di atas? Nah, banyak juga aibnya. Tapi alhamdulillah melalui istighfar itu ditutupi kekurangan kita, ditutupi kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Yaitu istighfar. Yang kedua adalah makna istighfar yang kita mohonkan itu adalah mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu. Dan insya Allah kalau ini diampuni, ya peluang kita untuk mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini pintu surga tertutup, pintu surga terbuka, mohon maaf, pintu neraka tertutup. Artinya memberi kesempatan kita untuk semua untuk melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu yang mengantarkan kita masuk surga. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, Ramadan hadir untuk mensucikan kita semua. Ibarat manusia yang baru lahir, kita lahir dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan nantinya insya Allah kembali juga dalam keadaan bersih. Kita sekira mau seperti itu.
Kita lahir dalam keadaan bersih, mudah-mudahan kembali menghadap kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apalagi kira-kira sarana atau ibadah yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah, ampunannya Allah. Ternyata salat yang dilakukan itu dari waktu ke waktu, dari Jumat ke Jumat, sampai bertemu Ramadan ke Ramadan. Nah, Ramadan, kemarin Ramadan, masuk lagi Ramadan. Kita lakukan salat itu secara kontinu terus menerus. Itu juga bisa melebur dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar. Jadi pelihara salat tak, supaya Ramadan kemarin ketemu lagi Ramadan ini, nanti keluar Ramadan pelihara lagi sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Insya Allah yang namanya dosa-dosa kecil akan gugur dengan sendirinya selama kita tidak melakukan perbuatan atau dosa besar. Tidak terlalu sulit. Ya saya kira dosa besar itu ya kita sudah tahu semua. Ada yang namanya syirik, ada yang namanya fasik. Syirik itu mempersekutukan Allah. Fasik itu melupakan Allah. Lupa dia, lupa salat, itu lupa Allah namanya. Kemudian tidak salat itu juga dosa besar. Makan barang haram juga itu apa namanya dosa besar. Durhaka pada orang tua dosa besar, banyak dosa besar. Oleh karena itu sedapat mungkin kita hindari yang namanya dosa-dosa kecil. Insya Allah salat dari waktu ke waktu sampai ke Ramadan insya Allah akan gugur dengan sendirinya. Saya kira saya katakan tidak terlalu sulit mendapatkan ampunannya Allah. Tetapi yang berhubungan dengan dosa besar tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup. Jangan mengatakan kita tidak salat astagfirullah, tidak begitu. Istighfar itu ada dua. Ada istighfar sifatnya preventif, pencegahan. Di pikiran saya mengatakan saya mau berbuat seperti itu. Kemudian saya tangguhkan untuk tidak melakukannya. Saya istighfar astagfirullah, pencegahan namanya. Tetapi kalau kita sudah melakukannya, misalnya berbuat mesum atau apa namanya korupsi dan lain sebagainya, tidak cukup dengan istighfar, maka perlu dengan bertobat. Tobat. Tobat artinya dalam bahasa Arab itu tabah. Tabah artinya itu kembali. Kembali artinya kembali dari sesuatu menuju kepada sesuatu. Misalnya kembali dari musyrik menuju kepada tauhid. Kembali dari perbuatan keji atau celah tercela kepada perbuatan apa namanya perbuatan yang baik. Kembali dari yang zalim menjadi kepada yang taat. Kembali kepada dari yang dibenci Allah menjadi yang diridai Allah. Jadi istilah begitu. Kita kembali dari negatif menuju kepada positif. Semua seperti itu kita kembali. Oleh karena itu syaratnya harus kita penuhi. Ada beberapa syarat kalau tobat kita mau diterima. Kalau tobat kita mau diterima, yakin dan percaya, insya Allah kalau kita melakukan syarat ini. Yang pertama kalau tobat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yang kita lakukan ada yang namanya kesadaran, satu. Kemudian yang kedua ada penyesalan. Kemudian yang ketiga ada istighfar. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah melakukan kebajikan. Ia berjanji pada dirinya untuk tidak berbuat yang serupa. Maksud dari kesadaran artinya, kesadaran itu artinya kita menyadari, artinya ada ilmunya. Bahwa apa yang saya kerjakan ini benar-benar menurut agama bertentangan dengan syariat. Gampang. Oleh karena itu agama kita perlu kita ilmui. Karena tidak mungkin kita bisa mengetahui mana dosa, mana bukan dosa. Kalau kita ada ilmu, tak ada ilmu, pasti kita tahu bahwa ini dosa. Jadi itu namanya kesadaran. Bahwa kita kerjakan ini menurut ilmu saya, agama saya, ini dosa. Oke, sadar. Kemudian yang kedua, setelah kita sadari bahwa ini dosa, maka masuk yang kedua. Yang kedua apa? Penyesalan. Timbul rasa penyesalan pada dirinya karena dia tidak salat zuhur. Timbul penyesalan karena dia tidak puasa. Timbul penyesalan karena suka menggunjing orang, penyesal. Dia menyesal. Meninggalkan salat 2 kali, 3 kali, menyesal. Tidak sebaliknya senyum-senyum. Dia nyala sudah tidak salat, masih senyum-senyum. Orang yang begini ya jelas tidak menyesal. Ini masuk kedua. Kemudian setelah menyesal, masuk yang ketiga. Apa itu? Banyak-banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah.
terhadap perbuatan yang pernah dilakukannya itu. Jadi kita sendiri yang mengetahui persoalan perbuatan yang kita lakukan itu kita sendiri. Oleh karena itu yang ketiga, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian masuk yang keempat. Yang keempat itu berjanji pada diri tak bahwa saya tidak akan melakukan hal yang serupa. Apa yang kita misalnya tadi tinggalkan. Kita bertobat tentang salat. Berjanji pada diri tak, ya Allah, ya saya bertobat tidak akan mengulangi hal yang serupa. Tidak akan mengulangi lagi meninggalkan salat zuhur. Tidak akan mengulangi lagi meninggalkan salat asar dan lain sebagainya. Berjanji pada diri kita. Kemudian setelah berjanji masuk yang kelima. Ikuti kesalahan tak dengan kebaikan. Ikuti kesalahan tak bahwa dia benar-benar sudah tobat. Karena percuma juga kita mengatakan tobat kalau tidak ada buktinya. Tobat tentang salat tapi tidak salat. Tobat tentang puasa tetapi tidak puasa. Tobat tentang korupsi tetapi dia masih tetap korupsi. Artinya diikuti dengan kebaikan. Bagaimana orang yang tobat? Jaminannya dalam agama sangat jelas. Kata agama kita, man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullah tim hasanah. Man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullah sayyiatim hasanah. Barang siapa yang bertobat kemudian dia beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka keburukan-keburukan masa lalunya digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Saya kira mudah sekali. Berapapun dosa yang kamu lakukan, setinggi awan pun banyaknya, kalau kamu betul-betul kembali kepada Allah, mau melakukan perubahan pada dirimu, insya Allah kesalahan kita, dosa-dosa yang lalu kita digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Coba lihat berapa dosamu. Insya Allah kalau tobat naselehu Allah Ta'ala diganti oleh Allah. Bukan hanya itu, bukan hanya diganti dengan kebaikan, tetapi di ayat lain mengatakan man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna syai'a. Siapa yang bertobat kemudian beriman dan beramal saleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak mendapatkan kezaliman. Alhamdulillah. Jadi betul-betul Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dosa sebanyak apapun selama orang mau kembali, maka bukan hanya diganti kebaikan, tetapi tidak lepas yang namanya kesalahan. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya di awal-awal Ramadan kita hidupkan amalia Ramadan, tetapi juga insya Allah pertengahan Ramadan, bahkan akhir Ramadan, setelah terakhir Ramadan, diperiksa semua amal puasa kita, diperiksa qiyamul lail kita, amal yang lain. Ternyata mereka ini memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka wajarlah kalau kita mendapatkan ampunannya Allah. Oleh karena itu, ya semua saya kira kita mau, kalau tadinya semua manusia lahir dalam keadaan suci, maka mudah-mudahan insya Allah kita juga kembali dalam keadaan suci. Nah mudah-mudahan seperti itu Ramadan insya Allah bisa menjawab jawaban itu. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak-banyak beristighfar, memperbaiki kualitas puasa, memperbaiki kualitas ibadah, khususnya puasa dan qiyamul lail. Bahkan ada lagi satu hadis yang saya lupa sampaikan. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menghidupkan puasa, menghidupkan qiyamul lail, dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, kemudian dia berdoa di situ agar supaya diampuni dosanya, insya Allah langsung Allah mengampuninya. Jadi ada nanti malam Al-Qadar itu, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tugas kita hanya beramal, tiba-tiba Tuhan mempertemukan di situ, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena memang Allah suka mengampuni dosa. Allah Maha Pengampun, Allah suka mengampun, dan kita mohon supaya dimudahkan diampuni dosa-dosa kita. Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dan kita bisa mendapatkan ampunannya Allah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah